Live from Carlo Acutis Studio. Halo, selamat malam. Yang kompak. Sahabat. Oh iya, kita yang kompak. dong. Ulang lagi kita sama. Kita berarti kurang komunikasi, Kasih, kurang berdialog. dialog, ya. Gimana sih? Iya, Coba gimana? ulang lagi. Ulangi. Halo, selamat malam sahabat Obrasan. Bagaimana kabar di rumah? Baik-baik kan? Baik Iya. di rumah, di mobil, di jalan, Iya, dan karena di mana-mana. Di mana-mana bisa ngikutin Mendengarkan obrasan Obrasan kali malam ini. hari ini. Oh, Iya. aku nih tadi diundang ke sini Iya. sama Romo Ake. Minta tolong dong bantu jadi host. Iya. Bingung jadi host apa. Terus tak lihat gini apa Kok namanya? kita baca ini mengenal Mengenal. WWME Iya, serta WWM itu ME paroki. Apa ya WWME itu ya? wenak-wenak makan enak. Atau woro-woro woro-woro makan enak. Oh iya. Iya. Mungkin gitu kali ya. Mungkin ya. Jadi makanya kita disuruh undang jadi makan-makan enak Iya. gitu. So, apalagi banyak yang kumpul-kumpul gitu Iya, ya. banyak-banyak kumpul. Banyak kumpul-kumpul, BBME, woro-woro makan enak. Ya. Iya, jadi di sini selalu makan enak. Iya. Tapi barusan ini aku juga baru lihat-lihat ini ada pasutri-pasutri yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Iya, kita di sini tidak hanya berdua Iya, saja, betul tapi itu. Banyak sekali. ditemani oleh Ada Romo Ake. Selamat malam Romo. Ada Pasutri juga. Ini kok mungkin mengenalkan diri langsung. mengenalkan Iya, diri betul. langsung. Iya. Kalau enggak kenal maka tak. betul, tak sayang. Saya Pasutri Lucia Algino. Saya selaku Kormap di Map Algon. Kami Pasutri Ati Adi selaku penasehat di Map Algon. Kami Pasutri Trislio. Halo. Kami sebagai wakil Kormap. Wah, Jadi sudah lengkap ya. Sudah Ada lengkap. ada ketuanya, Ada koordinatornya langsung. Terus ada wakilnya ya. Wakil. Terus Kemudian bagian ada mantan. Kalau nggak salah mantan koordinator mantan juga. koordinator ini. juga. Iya, jadi lengkap nih. Iya, ada didamping oleh Romo Ake juga. Romo Ake juga. Iya. Selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Ya. Pakaiannya kok rasanya kinclong-kinclong Kinclong semua ya. warna. Terus ada lambang-lambangnya gitu loh. Bajunya kita lambangnya masih lain. Lain loh Belum lambangnya. nanti Oh, iya. tunggu belum ya. saatnya. Oh, iya, gitu. ini lambang. Iya. Iya, itu lambang apa ya Mo ya itu Mo? Ini lambang ada dua lingkaran, itu dua pribadi. Oh. Yang pusatnya adalah salib Kristus, yang kemudian ada tanda love ya, ini hati, Love. ini yang menandakan untuk mewartakan kasih melalui gitu. kepasutrian yang berpusat pada salib Salib Kristus. itu. Salib. Mo, Mm-mm. saya ini masih bingung Mo. Ini semua lambangnya sama, bajunya sama. Terus ada salib juga. Pokoknya semua ini Pokoknya bajunya lambangnya semua sama. Iya. Ini Wah. nah, sekarang saya mau tanya, sebenarnya itu WWME itu apa Mo? Tadi itu kan sudah disampaikan juga, bisa dianalogikan sih woro-woro makan enak. Oh, ya. berarti bener ya? Oh, bener berarti nggak salah. Itu makan berarti. enak. Sahabat Baik. Obrasan WWME itu tadi kata Adalah Romo. woro-woro makan Kan enak. iya. Kalau ME Algon berarti makan enak di Algon. Algon, ya. Nah. Kalau mau tahu ya, ini awal ya, kita Iya. akan memperkenalkan WWME, WWME. Worldwide Marriage Encounter. Oh, Ya, ternyata saya minta singkatannya itu. yang membantu untuk presentasinya. Ya, Oh, baik. Iya. Kita akan mengenal ya WME. Tak kenal maka tak sayang. Iya betul. betul Romo. Dan juga memang mengenal itu juga menjadi salah satu tahapan kita untuk semakin menjadi dewasa. Artinya tahu
meyakini, melakukan, kemudian menjadi milik diri. Nah, baik. Sudah siapkah untuk presentasi lah? Ini kita lanjut ke next slide ya. Ini gambaran dari ME di Paroki Algons. Next ya. Ya, pertama-tama paling mudah itu kita mengenalnya melalui logo ya. Karena kalau Anda ke gereja itu kemudian ada salib, lah itu lambang, logo yang mengartikan sesuatu di balik logo itu. Logo ini sudah lama ya. Tadi ditanyakan ya, Worldwide Marriage Encounter itu pada saat pandemi kemudian ada perubahan tahun 2020 pas pandemi. Perubahan ini juga tidak mudah seperti kelahiran. Berproses, lahirnya itu 10 tahun, berproses untuk ada suatu perubahan tanpa meninggalkan esensi atau unsur-unsur dari simbol yang lama. Itu new logo. Next ya, bisa. Apa itu Worldwide Marriage Encounter? Ya, dilanjutkan. Ini merupakan suatu gerakan ya, bukan organisasi dalam gereja Katolik. Ada di seluruh dunia, hampir di 100 negara. Di Indonesia tahun 2022 ini ada 19 distrik dan 7 wilayah. Next. Nah, ini cakupannya. Ya. Dan nanti ada pertemuan World Council di Surabaya November mendatang. Kita lihat bagaimana sejarah kelahiran yang saya katakan tadi 10 tahun ya. Tahun 1952 seorang imam muda Frater Gabriel Calvo serta beberapa pasutri memang dimotori pasutri James and Mercedes Ferre Escola dari Barcelona, Spanyol, itu menyusun kerangka materi untuk rekoleksi pasutri dan baru selesai pada tahun 1962 dan diadakan weekend yang pertama kali diberi nama Encuentro Conjugal ya, bahasa Spanyol. Itu fotonya tahun 1995, mereka yang menjadi founder. Lanjut ya. Tahun 66 itu diperkenalkan dalam Kongres CFM ya, Christian Family Movement di Caracas, ibu kota Venezuela, Amerika Latin ya. Jadi masih berbahasa Spanyol. Lanjut. Tahun 67 pertama kali diadakan weekend dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat dengan nama Marriage Encounter. Kerangka materi dan metodenya dikembangkan oleh Father Chuck Gallagher, Yesuit. Ini yang kemudian dipakai secara universal atau internasional sampai saat ini. Itu fotonya Father Chuck Gallagher yang masuk Serikat Yesus Juli 3045, ditabiskan menjadi imam 21 Juni 1958 dan kemudian wafat 21 Juli 2013. Lanjut. Nah, bagaimana masuk Indonesia? Masuk Indonesia dipelopori oleh almarhum Monsinyur Leo Sukoto Yesuit, ya, Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta, yang mengalami weekend, saya lupa negaranya, dekat Belanda. Lalu kemudian Keuskupan Agung Jakarta menjadi distrik pertama, kemudian dilanjutkan Keuskupan Agung Semarang menjadi distrik yang kedua, lalu daerah Jogja, Solo, Magelang menjadi distrik yang ketiga. Kemudian masuk ke Keuskupan Surabaya, itu mulai tanggal 29, 30, 31 Desember 1978 mulai ada weekend di Keuskupan Surabaya. Maka itu dikatakan menjadi lahirnya, ya, tanggal lahir. Lanjut. Ya. Lalu apa yang menjadi visi dari
Worldwide Marriage Encounter itu diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu, nah ini visinya, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu visinya. Lalu bagaimana dengan misi Worldwide Marriage Encounter? Adalah untuk mewartakan nilai sakramen perkawinan dan sakramen imamat di gereja dan di dunia. Lanjut lagi, biar cepet ya. Pengetahuannya ngebut saja ya. Nanti bisa dibaca lagi ya. Nilai inti atau core value dari Worldwide Marriage Encounter adalah keyakinan bahwa pernikahan adalah sakramen yang kita, maksudnya suami istri, dijalani setiap hari. Jadi marriage itu forever. Wedding itu kan hanya sehari. Yaitu silahkan mau rame-rame, tapi jangan lupa yang forever-nya itu bagaimana. Itu karena yang akan dijalani setiap hari. Kita lanjutkan ya. Lalu dari Shirley, Steph kan juga tanya ya. Weekend itu apa tadi sekarang? Weekend itu salah satu yang menjadi main service-nya dari gerakan Worldwide Marriage Encounter. Jadi main service pilar pertama adalah pengalaman weekend itu sendiri. Harus dibedakan ya. Sekali lagi weekend ME, Marriage Encounter itu bukan konsultasi perkawinan. Lalu juga sebenarnya juga bukan rekoleksi, bukan retret, juga bukan seminar atau lokakarya. Mungkin yang sering ditangkap ya orang-orang, wah itu nanti bagaimana mungkin ya, saya nggak ngerti. Atau anggapannya retret, rekoleksi, bukan, juga bukan seminar. Ya, apa itu? Karena nanti akan kita lihat, maka namanya marriage encounter. Bukan recollection, bukan retreat, bukan seminar. Encounter itu yang paling penting, kata kunci itu. Kata kunci itu ya, ya. Pak ya. Ini, lanjut ya. Weekend ME merupakan suatu pertemuan, encounter, perjumpaan, bukan meeting. Bukan mind to mind, head to head bukan. Tetapi heart to heart. Jadi suatu pertemuan, perjumpaan, ya, encounter akhir pekan, sambil belajar mengenai suatu teknik komunikasi penuh cinta kasih, yang dinamakan dialog perasaan, yang merupakan sarana untuk dapat saling memahami, menghayati, dan mengalami pertemuan atau perjumpaan dari hati ke hati secara lebih mendalam, yang disebut dengan encounter. Maka namanya marriage encounter. Perjumpaan pasutri, yaitu. Sekarang kita lanjutkan tujuannya ya ME atau weekend itu ya secara lebih menyeluruh adalah meningkatkan komunikasi suami istri. Komunikasi tidak mudah, banyak bidang-bidang sulit. Dan lupa untuk belajar bagaimana berdialog. Ya. Lalu akhirnya yang terjadi biasanya jadi apa istilahnya ahli kebatinan. Ya. Wah gitu saja nggak ngerti loh. Suamiku, istriku. Lah dipikir apa pasangannya itu ahli kebatinan. Ya. Lalu kalau mau ngomong juga bingung. Nanti malah tengkar. Ya karena kita belum belajar, nggak ngerti. Ini loh dikonstruk itu 10 tahun. Dan begitu banyak ya, sudah 3,5 juta pasutri mengalami. Sampai saat ini. Ya nanti kita lihat di Algons bagaimana. Ya. Jadi meningkatkan komunikasi. Ya. Mengenal diri sendiri dan pasangan. Lalu menghangatkan ya, yang baik menjadi baik, yang bahagia menjadi bahagia, yang mesra semakin mesra sebagai suami istri. Lalu jangan lupa karena ada salib ya,
Maka relasi pasutri itu ya harus dengan Tuhan menjadi pusat. Lalu juga bagaimana relasi imam dengan umat, karena kan juga imam selalu ada dan diundang untuk mengalami weekend. Karena karena imam kan ya juga berkomunikasi. Berdialog. Kalau dia nggak punya pengalaman keintiman ya rasanya nanti ya kayak ahli kebatinan ya. Gitu saja umatnya gak ngerti lah, itu cilaka itu. Jadi atau umatnya ngono Romo gak ngerti ya, Romo gak pernah diajak belajar berdialog dari hati ke hati. Maka dikatakan di situ supaya lebih mengenal pasangan dengan lebih baik sehingga dapat saling memahami, menerima satu sama lain. Bagi suami istri akan lebih memahami arti sakramen perkawinan, dan bagi imam akan lebih menghayati sakramen imamat toh, yang dapat saling meneguhkan dan memperkuat gereja besar. Begitu. Itu lanjut lagi. Wah, banyak ini ya supaya banyak tahu ya. Nah sebelum lanjut kita off-kan dulu ya, presentasinya di off-kan dulu ya. Silahkan, itu sepintas ya. Iya, sepintas. Iya. Ini kan tadi kan kita sudah mendengar penjelasan Romo tentang weekend marriage encounter. Nah, di sini kan kita juga kedatangan bintang tamu para pasutri yang kalau saya lihat sudah pernah mengikuti weekend MA. Jadi mungkin makanya auranya itu loh kok beda. Iya, baru pertama kali ketemu kayaknya gitu. Ada sesuatu yang mesra gitu ya. Kamu nanti mesra sama aku kok. Oh gitu ya. Ya iyalah. Tapi kita harus tanya dulu dong ke mereka. Gimana caranya itu? Oke. Nah, mungkin kita mau tanya mereka satu persatu. Para pasutri. Kenapa kok mereka bisa tiba-tiba langsung ikut MA? Awal mulanya tuh dari mana? Apa diajak temen dipaksa atau gara-gara ngeliat pasangannya mesra gitu ya? Mungkin denger MA itu woro-woro makan enak itu loh. Bener. Itu. Iya, sahabat Obrasan, mungkin kita akan bisa mendengarkan sharing dari teman-teman pasutri yang sudah pernah mengikuti weekend MA. Ya. Bagaimana mereka bisa terpanggil, mereka bisa mengikuti, mereka bisa merasakan pengalaman mereka mengikuti weekend MA. Ya, kita undang ya. Kita undang satu persatu. Gitu. Kita mulai dari mana dulu? Dari koornya dulu. Iya, tentu dari koordinatornya dulu. Kami persilakan, Pak. Iya. Malam. Iya, selamat malam. Iya. Selamat malam Romo. Selamat malam juga teman-teman semua. Kami Pasutri Lucia Algino. Kami mengikuti weekend MA pertama itu di tahun 2017, tepatnya di bulan Februari, angkatan 297. Pada tahun tersebut usia perkawinan kami memasuki tahun yang ke-23. Perasaan kami sungguh senang dan sangat bersyukur bisa mengikuti weekend MA pada saat itu dan mempunyai arti dan kesan mendalam buat kami. Weekend tersebut disampaikan oleh Romo dan tim untuk pasutri supaya bisa lebih mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan, bisa menghargai perbedaan pribadi dan mencintai pasangan apa adanya. Dalam weekend MA kami bisa berkomunikasi dengan lebih dalam dan berani terbuka. Dan pasangan menerima, berani berdialog untuk masalah-masalah yang sulit. Lebih dalam untuk mengerti kehendak Tuhan bagi perkawinan, menemukan jalan kekudusan dalam perkawinan, yaitu berusaha untuk menjadi pasutri terbaik semaksimal kemampuan kita. Terima kasih. Perjalanan perkawinan kami menjadi lebih menyenangkan, bertumbuh dan beban terasa lebih ringan, dan kita selalu bersemangat untuk memperbaiki diri dan belajar untuk selalu lebih baik setiap harinya. Setelah weekend MA, relasi kami jauh menjadi lebih baik, dan kami berusaha menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak.
Ini merupakan weekend yang luar biasa, sangat bermanfaat. Yang terbaik yang pernah saya ikuti. Kami sangat menyarankan kepada Pak Sutri yang belum ikut untuk tidak ragu-ragu untuk mendaftar. Sekian dari kami. Wah, luar biasa, Luar ya. biasa. Jadi langsung baru pertama kali mengikuti ME itu langsung auranya tuh keluar ya. Iya, terasa di sini. Kita boleh lanjut terus, kita Lanjut dengarkan silakan yang sharingnya. kedua. Selamat malam. Selamat malam. Saya Adi dan pasangan saya Ati. Kami berdua ikut akhir pekan ME sekitar tahun 2005. Termasuk dalam angkatan 145. Waktu pertama kali mendengar mengenai ME, jujur saja, saya merasa biasa saja. Maklum, tak kenal maka tak sayang. Bahkan dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ME itu? Apakah makan enak sesuai plesetannya? Akan tetapi setelah beberapa kali diajak, ditawari, bahkan dikejar-kejar saat itu oleh koordinator ME saat itu, akhirnya saya luluh juga. Kami memutuskan untuk ikut akhir pekan karena saya juga melihat dan merasakan bahwa ME itu adalah komunitas atau gerakan yang tepat untuk suami istri. Kami berdua tetap bisa bersama mengikuti seluruh kegiatan maupun melayani bersama melalui komunitas ini. Pertama kali saat pasangan saya mengajak saya ikut ME, saya sempat heran. Karena rasanya tidak ada yang kurang dalam perkawinan kami. Kami juga jarang bertengkar. Ya, tapi akhirnya kami ikut pada usia perkawinan yang ke-15 dan ikut weekend ME selama 3 hari 2 malam itu. Kami benar-benar merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang benar-benar baru. Banyak sekali yang kami dapatkan dari ME, dari weekend tersebut. Terutama pasangan dan saya itu memang baru menyadari kalau kami ada yang kurang dalam perkawinan kami, yaitu komunikasi dua arahnya. Dan ME benar-benar mengajarkan suatu teknik yang unik untuk mengatasi masalah ini. Hasilnya memang sungguh luar biasa. Kami dapat berdialog dengan tenang dan dengan damai. Dan anak-anak juga bisa merasakan dampaknya. Mereka ikut senang karena hubungan kami jadi lebih mesra dan lebih harmonis. Lebih harmonis ya. Mesranya itu. Jadi yang paling intinya itu yang paling utama itu komunikasi ya. Jadi dimana kita kalau mengikuti ME itu benar-benar diajarkan bagaimana cara berdialog sama pasangan, suami istri gitu ya. Iya. Tinggal Satu pasangan lagi. yang mau. Terima kasih Bu. Silakan Pak. Langsung? Langsung saja. Langsung aja. Kalau gitu, perkenalkan kita pasangan Trisleo. Mungkin saya perkenalkan biar pasangan ngomong dulu. Lady first ya. Ya, kami berdua pertama kali mendengar tentang ME dari teman Pak Sutri, satu lingkungan yang sudah lebih dahulu ikut weekend ME. Karena kami sering mengadakan kegiatan bersama seperti doa, lingkungan, ikut kur, dan lainnya. Maka
sering ketemu dan sering ditawari ikut weekend ME. Di samping itu sering melihat komunitas ME paroki mengadakan kegiatan bersama di gereja, seperti ada misa ME, mereka kumpul bersama selalu selaku suami istri kemana-mana bersama. Jadi sering mendengar itu adalah Pasutri ME. Terus karena Leo dan mau dan mengajak untuk ikut weekend ME, ya jadi saya ikut saja. Karena dia kan yang pegang peranan karena sibuk ya dengan pekerjaan. Kebetulan kami ada waktu senggang. Anak-anak pun sudah besar waktu itu. Bisa ditinggal. Dan di rumah pun masih ada mama di rumah bersama anak-anak. Oke, gitu. Ya. Apa yang dibicarakan pasangan itu benar ya. Kalau nggak salah pada tahun 2008 ya kami itu di angkatan 178. 178. Itu core map-nya waktu itu Pasutri Hing Armen. Kita tahu Hing Armen kan cukup aktif ya. Jadi sebelumnya memang beberapa kali kita ditawar untuk ikut weekend ME. Memang sulit ya. Saya ngerasakan sendiri nawarin positif itu ikut weekend ME itu sulit. Mungkin belum kenal gitu ya apa itu weekend ME ya. Jadi dulu kan aktif sekali ya ME itu. Di Algon itu ada setiap ada mungkin kategoriannya kurang. Jadi kegiatan ME itu kan sering ikut kegiatan misa itu loh, ada pembagian brosur di depan gereja itu kan ada pembagian brosur, jadi kita sering dapat brosur. Sekarang ini kan tidak ada ya, jadi mungkin pengenalan itu kurang ya. Waktu itu aktif, banyak sekali. Jadi kita sering baca brosur apa itu ME. Ya, memang setelah kita ikut ME itu beda ya. Memang banyak kelompok-kelompok kategorial yang menyangkut tentang keluarga ya, ada CFM segala macam, turang lusuk ya. Tapi beda ME ini. Memang kita harus berproses. Jadi Pasutri sendiri yang berproses ya. Kita dikasih sesi-sesi yang mungkin Romo dengan tim Pasutri yang nggak dibimbing, tapi yang berproses kita, itulah. Tergantung kita yang gimana. Mau berubah apa enggak gitu loh. Itu ada teknik-teknik yang dibilang tadi komunikasi itu kan. Untuk kita supaya berubah. Jadi sekarang kita bisa ngerasakan, kita kan tinggal berdua, anak-anak sudah nggak ada. Jadi itu komunikasi itu memang penting. Supaya ada istilahnya bahasa kasih ya. Ngomong itu jadi dengan kasih gitu loh. Saya pikir teknik-teknik itu yang tidak ada di komunitas lain. Ya, hanya inilah. Ada di ME. Ya. Oke. Ini bukan promosi ya. Jadi menggunakan. Enggak apa-apa. Ya, memang ini momennya untuk promosi. Maka itu Steve dengan Stanley kan belum ME ya. Apalagi coba bisa merasakan bagaimana ME itu. Iya. Seperti bulan madu kedua. Oh. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Leo. Iya. Setelah kita dengarkan sharingnya para Pasutri, mungkin kita bisa langsung melanjutkan bagaimana tanggapan dari Romo tentang apa namanya sharing-sharing Pasutri itu. Kira-kira pengaruh ME-nya tuh benar-benar seperti apa terhadap perkawinan? Baik, memang tentu ada tujuan ya untuk diadakannya weekend ini, dan bagaimana juga modul-modul itu bukan sembarangan dibuat karena sungguh-sungguh dengan ratusan Pasutri, ratusan Romo juga untuk membuat modul itu, sehingga sungguh-sungguh menjadi suatu bantuan ya. Tidak hanya untuk Pasutri ya, sekali lagi, tetapi juga untuk para imam. Di mana juga di dalam pendidikan itu yang lebih ditekankan itu soal ini loh. Apa ini? Bukan budak saya loh ini ya. Bukan ini. Soal main ya. Itu. Tetapi heart-nya ini yang kurang. Dan kalau tadi sudah sharing Pasutri, saya juga akan sharing. Karena saya juga sama kok dipaksa-paksa ya. Dipaksa-paksa juga ya Mo ya. Waktu itu kan saya hanya lihatnya kan hanya bleger ya. Apa istilahnya? Permukaan memang kurang ya. Apa untuk mengundang bagaimana menjelaskan
Sehingga saya yang lihat itu ki opo to ME iki. Klitar-klitar seragaman bareng. Tapi aneh loh. Orang yang akrab, mesra, intim kok malah di apa? Diiri hati, jealous dengan keintiman kan ya aneh, berarti saya yang aneh ini. Saya juga mendengarkan itu, wah kayak masih anak pacaran. Iya. Loh, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang sungguh-sungguh mewartakan kasih Tuhan itu yang hangat. Tapi banyak kok yang jealous ya, aneh itu. Banyak yang jealous. Jadi ada sesuatu yang rusak di pikiran. Melihat sesuatu yang indah, yang baik ya, yang seolah-olah dianggap itu hanya artifisial, bukan. Dan itulah yang kemudian saya juga punya pengalaman weekend karena saya baru juga weekend itu 2013. 2013 Romo mulai masuk. Dan kemudian saya sungguh diteguhkan, sungguh disadarkan ya, karena sharing-sharing dari para pasutri. Betapa luar biasa ketika weekend itu kami bisa belajar banyak. Untuk berdialog juga dengan teman Romo. Karena biasanya Romo itu terus hanya logika. Pokoknya pengennya menang kalah ya kayak ngono-ngono. Padahal seperti tadi disampaikan mereka bisa belajar berdialog, saya ya juga sama. Kemudian bagaimana saling percaya ya. Meskipun mengungkapkan itu perasaan karena tidak ada yang negatif positif sebenarnya. Kan perasaan sesuatu yang muncul spontan. Masa saya bisa merencanakan nanti supaya obrasan ini perasaan saya senang. Tapi masuk sini bau kentut, waduh. Nah ini kan enggak artinya. Perasaan itu kan ada spontan, lalu bagaimana kita mengelola perasaan itu dan bagaimana kemudian Pak Sutri itu bisa trust ya. Mengambil risiko bahwa pasanganku mencintai aku sehingga berani untuk bukan soal berani saja, tapi memberi dengan apa adanya itu juga menerima apa adanya itu apa sih sebenarnya? Menerima apa ada pasangan dengan perasaannya. Karena setiap hari kita akan bergulat dengan itu. Romo pun juga. Romo itu ya punya perasaan. Oh punya perasaan ya Romo itu juga manusia. Baik. Sekarang pengaruhnya ya tentu saja tadi ya untuk diri sendiri, lalu diri sendiri mengenal who am I, kemudian mengenal siapa pasangan, mengenal perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan gereja, lalu juga sesudah itu juga untuk keluarga. Keluarga kan terbentuk dari pasutri. Kamu menikah berdua menjadi keluarga besar. Keluarga Shirley dengan keluarga Steve. Ya, kalau semua seperti itu terbentuk keluarga. Kalau anak ya dengan anak dan seterusnya. Jadi berbeda ya antara pasutri dan keluarga. Pasutri yang membentuk keluarga. Keluarga itu belum tentu utuh atau belum tentu lengkap. Tetapi itulah keluarga. Proses weekend tadi sudah disampaikan loh. Ada satu romo, pasti ada romonya, lalu kemudian ada 3 pasutri tim yang akan memberikan suatu sharing-sharing. Persis seperti yang dialami pasutri ya kan? Ya ini tuh yang kemudian mereka kemudian akan belajar dari situ. Jadi sekali lagi ada tim yang memberikan presentasi sharing pengalaman pribadi termasuk Romo, lalu juga suami istri kemudian memusatkan perhatian pada pasangan masing-masing. Lalu suami istri diberi kesempatan untuk introspeksi secara individual, kemudian dengan pasangan dan dengan Tuhan di dalam weekend itu kebersamaan. Lalu juga di dalam weekend itu istilahnya konfidensial sungguh ya. Tidak ada bagi-bagi begitu ya, sharing-sharing, dinamika kelompok, grup, enggak ada. Bukan kayak rekoleksi retret, enggak ada. Bukan kayak workshop, bukan kayak seminar, enggak ada. Jadi penasaran ya? Harus ikut. Jadi lalu tadi keberhasilannya memang bergantung dari suami istri. Tapi saya yakin kalau sudah menjawab, ku jawab ya,
lalu pergi ke sana dengan apapun lah motivasi itu. Saya mengalami betapa luar biasa Tuhan itu merubah yang lainnya. Sungguh-sungguh itu, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang prosesnya proses weekend gitu ya. Nah, saya mau bertanya sama salah satu Pasutri. Setelah dari pesan dan kesannya itu kan di mana-mana kan katanya setelah mengikuti MO kita menjadi mesra, ME ya. Mikirannya soalnya makan enak gini loh. Jadi nih, jadi ada penyegaran ya kan setelah pernikahan berapa. Nah, bisa kira-kira itu kalau misalnya saya kan menikah sudah 7 tahun dan setelah mendengar sharing-sharing dari Pak Sutri, saya mungkin nanti Juli kayaknya ikut ya Ko ya. Iya. Supaya kamu mesra sama aku. Supaya kita bisa berkomunikasi lebih baik. Kamu udah pernah mesra sama aku kamu. Jadi kamu harus mesra nanti. Bukan begitu ya Pak ya. Oke. Nanti kamu belajar sama bapak-bapak. Oh gitu ya. Tapi kan nggak boleh sharing itu. Enggak ada sharing. Itu boleh sharing nggak mau? Sharing nggak boleh ya? Apanya? Sharing. Curhat. Sesama Pak Sutri. Biar dijawab. Oh ya, sesama Pak Sutri. Boleh nggak bersharing? Nanti ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktu. Tapi privasinya Pak Sutri tetap dijaga, tidak akan keluar. Oh gitu. Ya, gitu. Nah, kan katanya ada penyegaran. Apakah setelah misalnya 7 tahun Seri akan ikut, terus nanti pernikahan 15 tahun lagi Seri boleh ikut? Bisa? Kayaknya nggak bisa. Karena memang hanya sekali seumur hidup. Jadi M ini hanya sekali seumur hidup. Ya, cuman nanti penyegarannya itu kekuatannya ada di kelompok dialog gitu. Yang akan kita bina terus. Apa namanya? Kelompok dialog KD. KD. Di Algons ada 2 ya, Pak. Mikael dan Gabriel. Oh gitu. Jadi setelah mengikuti ME, nanti lanjut akan ada kelompok-kelompok lagi ya, itu yang sebagai penyegaran gitu ya. Iya, jadi nanti setelah turun lah dari akhir pekan itu kembali kepada komunitas, kepada kelompok MP Paroki Algon. Nanti bersama-sama akan mengikuti seluruh kegiatan. Jadi di dalam komunitas itu kita akan dikuatkan dan menguatkan. Saling menguatkan begitu. Berbagi di dalam kasih. Oh gitu. Oh iya, ada pertanyaan. Kira-kira yang boleh mengikuti weekend ME itu ada syaratnya enggak? Nah, ini yang penting sahabat Obrasan tentu pengen tahu apa sih syaratnya supaya bisa mengikuti jadi weekend mungkin ME. Kan berarti kalau misalnya ada yang maksudnya dalam rumah tangga gitu. Iya. Langsung ayo ikut aja ME supaya Maksudnya bagaimana ada apa di dalam ada keluarga itu? Sesuatu. Ada sesuatu, misalnya. Ada apa dengan cinta? Iya, ada apa dengan hubungan mereka? Ya, seperti itu. Bisa presentasinya dilanjutkan ya. Ya, PowerPoint-nya sambil melihat. Lanjut, ya next. Kita next terus. Ya, tadi pengaruhnya kan sudah. Kita review lanjut lagi. Ya. Proses weekend juga sudah ya kita tadi mendengarkan. Lanjut ya. Kebebasan itu sungguh-sungguh dihormati ya. Memang terakhir itu dibuka sharing tetapi bukan sesuatu yang wajib. Itu sukarela. Tetapi itu sesudah masing-masing selama 3 hari itu benar-benar sudah belajar mengalami baru kemudian bisa berbagi, tapi itu bukan sesuatu yang menjadi mainnya, bukan pokoknya, bukan. Itu belajar juga nantinya supaya ada dalam kelompok dialognya. Weekend ME itu untuk siapa begitu ya. Lanjut next ya. Keberhasilan ME kan tergantung dari para peserta lah. Peserta itu siapa saja, kita lanjut lagi. Ya, weekend ME itu untuk Pak Sutri yang telah menikah minimal 3 tahun. Kalau 3-5 tahun yang lalu itu minimal 5 tahun. Kok 3?
Wah, itu baru mau saya kok 5? tanyakan. Iya, mau saya tanya. Kok enggak 7? Ya. Iya. Jawabannya itu dari konselor perkawinan yang terlibat di marriage encounter, termasuk juga di Surabaya ada sangat terkenal ya dulu, bukan soal terkenal ya, sangat berpengaruh, almarhum Romo Tobi SWD almarhum. Itu juga satu kelompok dialog dengan saya. Itu dia sebelum meninggal seminggu kami ada kelompok dialog. Dia itu bercerita ya sebagai konselor, bukan hanya untuk yang beragama Katolik ya, dari umum dia. Dia konselingnya selama setahun itu lebih dari 300. Yang sering kali kemudian merasakan dia tidak hanya prihatin, sampai bahkan mual atau apa ya untuk itu. Itu suatu salib lah. Dan di belahan bumi yang lain kalau berkumpul yang litbang, konselor perkawinan itu kemudian yang sebelumnya itu masa romantis itu bisa sampai 5 tahun lah. Romantis itu bukan rokok makan gratis, bukan. Tapi romantis itu ya, intinya romantis kan pacaran itu yang jahat pun dianggap baik. Yang jelek pun dianggap ganteng. Yang ndak enak ya dianggap enak. Tai kucing pun rasa coklat. Nah, itu romantis itu ya kayak gitu. Orang ndak pakai logika lah. Itu romantis itu 5 tahun kemudian ini sekarang berkurang. Jadi dari para konselor itu ini 3 tahun itu romantis itu sudah bagus. Rata-rata umum, tidak semuanya. Sehingga kemudian weekend itu akhirnya ya dibukalah untuk yang 3 tahun, termasuk para imam. Maka mengapa ini kalau baru menikah 1 bulan ya jangan dulu, wong belum mengalami apa yang nantinya akan diolah begitu. Jadi lalu untuk semua agama, jadi asal bersedia mengikuti seluruhnya, sepenuhnya. Jadi semua agama boleh ya? Boleh, tetapi di luar Katolik itu kuotanya 30%. Hanya 30% yang disediakan, sisanya. Artinya memang beberapa kali itu kami itu diminta untuk kelompok yang non Katolik ya belum boleh. Jadi dari manualnya, dari pedoman secara internasional itu nggak boleh. Jadi pedomannya maksimum 30% dari keseluruhan peserta. Lalu berikutnya itu juga kalau untuk religius ya pastor yang telah berusia imamat lebih dari 3 tahun. Juga religius suster itu juga lebih dari 3 tahun begitu. Sama ya? Sama. Terus untuk pasangan yang ya normal-normal saja ya. Artinya begini loh, kalau dari skala 0 sampai 10 itu wes mau cerai gitu. Jadi sudah gontok-gontokan, sudah punya surat, aduh, enggak bisa. Ya kalau namanya perbedaan pendapat, ngomel-ngomel dikit itu ya enggak apa-apa, itu skala 0, 1, 2, 5 itu enggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu enggak boleh. Itu kenapa ya, Mo? Karena Worldwide Marriage Encounter dan program weekend ini bukan bengkel. Yang sering kali keliru toh. Ya pikirannya saya juga pertama gitu. Iya. Pikirnya kalau ada pasangan yang misalnya sangat bermasalah, disarankan ikut weekend ME, siapa tahu. Tambah jebol. Siapa tahu setelah akhir weekend ME, hubungan mereka kan siapa tahu menjadi lebih baik. Ya bisa, itu kalau siapa tahu ya Tuhan. Tapi bukan dimaksudkan. Gitu. Jadi analoginya beginilah. Ini kayak apa ya? Kayak kita mau cleaning ya. Cleaning begitu ya. Kayak salon mobil salon gitu mobil ya, bukan untuk bengkel mesin gitu loh. Lah kuwi mesinnya rusak ya ke bengkel. Ini bukan untuk itu. Ini ke salon. Tapi monggo kalau ada sesuatu kami bisa membantu karena ada juga yang membantu sebagai asisten konselor supaya didampingi sehingga kemudian bisa mengikuti weekend. Gitu. Oh ya, mau tanya. Apakah untuk mengikuti weekend ME ini harus ada pasutri yang sudah terlebih dahulu mengikuti weekend ME untuk merekomendasikan? Nah,
apa istilahnya? Oh, sponsor. Ya, seperti itu. Ada rekomendasi dari Pak Sutri yang telah mengikuti. Oh, seperti itu. Intinya harus ada yang sponsor, bukan sponsor dana, bukan. Oh. Tapi yang merekomendasi. Padahal saya berpikir seperti itu, siapa tahu ada sponsor dana. Bukan. Diperhatikan. Tapi siapapun ya, itu bukan menjadi alasan untuk soal dana. Artinya itu pasti bisa diatasi, dicarikan solusi. Kami tidak akan pernah menolak apabila Pak Sutri yang mengikuti kemudian memang benar-benar mau mengikuti tapi tidak ada dana loh, artinya duit. Karena yang diberikan itu adalah hanya untuk rumah retret, kalau itu di rumah retret seperti itu. Kalau online itu biasanya untuk bahan-bahannya ya pengganti itu saja, tidak ada yang lainnya. Ya. Mengerti aku ya. Iya, mengerti. Tapi apakah pernah, Romo mau tanya, setelah ada yang mengikuti ME, ternyata di tengah-tengah acara ternyata itu Pak Sutri yang memang untuk mengikuti ME itu untuk untuk mencari perbaikan. Nah, istilahnya dia mencari pembenaran di depan Romo bahwa mereka ingin diperbaiki. Ya tentu saja ada ya pengalaman seperti itu ya. Tapi yang penting bahwa kita mengusahakan lah untuk yang terbaik seturut dengan konteks mereka. Iya. Ya kayak ini masuk seminari itu kan ya screening. Iya, masih screening. Tapi kemudian ada saja yang ya itu bukan kuasa kita lah. Tapi kita memberikan yang terbaik. Begitu? Ya, mengerti. Lanjut lagi ya. Supaya kita tahu ME lebih detail lagi. Lanjut ya, next dari presentasi ya. Weekend ME itu diadakan pada umumnya mulai hari Jumat sore sampai dengan Minggu sore selama kurang lebih 44 jam. Itu istilahnya original weekend. Ada 4 jenis sebenarnya. Hanya di Indonesia itu kemudian yang dikenal yang model on-site ini. Ya overstay gitu ya. Stay 2 malam gitu. 2 malam. Tetapi sekarang ya juga ada online begitu. Dan juga ada yang 2 kali hari weekend begitu tanpa menginap. Jadi ada 4 jenis sebenarnya. Macam-macam ya, Mbak. Ya. Lalu tentu ditutup dengan perayaan Ekaristi. Lanjut. Nah, ini penting sekali nih. Pancamarga ME. Ya, Pancamarga ME itu maksudnya apa? Tadi kan kalau pengen lagi ikut boleh enggak? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Kalaupun ikut itu biasanya mereka yang dipanggil, diundang, dipilih untuk menjadi calon tim. Namanya Diper Weekend. Diper Weekend. Ya mirip-mirip tetapi lebih dalam. Diper. Tapi itu harus melalui proses kelompok dialog dulu. Relasinya lebih bagus, baik. Kemudian juga menjadi istilahnya itu bisa menjadi tim begitu ya, yang menjadi teladan lah. Ya jadi ini yang penting. Nomor 1 dialog. Tadi kan sudah disampaikan Pak Sutri ya. Pancamarga ME itu sebagai pegangan untuk keputusan. Mencintai adalah keputusan untuk merawat, memelihara cinta kasih setiap hari. Setiap hari. Dialog. Lalu doa pasangan. Kemudian intimasi, kemesraan tadi sudah disampaikan ya, semakin mesra, sangat. Iya. Nanti Shirley sama Steph ini tambah lengket. Lalu yang lain jangan iri ya nanti ya. Berjalan bersama komunitas. Tapi jangan komunitas yang lain, kuliner ya enggak apa-apa. Artinya berjalan bersama komunitas karena di situ kemudian memang ada acara-acara yang disusun bagi alumni. Ada renewal, ada juga enrichment, ya istilahnya rekoleksi. Ada retreat, ada ya kelompok dialog itu. Lalu perjumpaan-perjumpaan, berjalan bersama penting. Kalau ini ditinggal ya repot. Ya. Lalu
nomor 5 itu reevaluasi. Itu penting. Kita lanjut ya karena waktu ya. Ini beberapa penghargaan ya. Kita lanjutkan terhadap Worldwide Marriage Encounter. Lanjut, next. Ini dari Franciscan International Award, next langsung nanti bisa dilihat. Juga ini menjadi, kalau Anda nanti pengen tahu ya bisa buka websitenya WWMI ya. Itu menjadi Best Marriage Workshop kategori, tapi juga menjadi website ya yang dikenal. Lanjut. Ini dari penghargaan dari Provinsi Jawa Timur ya. Penghargaan juara 1 tingkat nasional ya. Purna Parahita Eka Praya Utama tahun 2010 karena keberadaan ME yang diakui mempunyai peranan penting dalam program kesetaraan dan keadilan gender. Lanjut lagi. Ini Vandel Marriage Encounter yang diberkati Yohanes Paulus II almarhum. Lanjut lagi. Ini koordinator dunia atau International Ecclesial Team Marriage Encounter Tony dan Kathy yang bertemu dengan Benedictus Paus. Lanjut lagi. Ini Daniel Shelley, pasutri dari Singapura yang mantan dari koordinator dunia yang bertemu dengan Paus Fransiskus. Dan juga mereka sampai sekarang masih menjadi anggota dikasteri semacam departemen begitu ya untuk awam dan keluarga dan kehidupan Dewan Kepausan diangkat tanggal 6 Oktober 2018 sampai sekarang. Lalu bagaimana struktur ME itu? Ada ME internasional ya, ada koordinator dunia, kemudian koordinator Asia, koordinator nasional ya, negara-negara, kemudian Cordis Corwil dan MAP. Lanjut, ini koordinator internasional saat ini ya, dari Susana Yoshiko dari Spanyol dan Father Jun dari Filipina. Lanjut, ini koordinator Asia ya, Pasutri Nini Benji Filipina dan Father Abe dari India. Lanjut, ini koordinator nasional Indonesia tahun 2022 sampai 2025 yang baru ini Pasutri Chris Lely dari Koordis dari Distrik 1 Jakarta dan Romo Adrianus Andi Gunadi dari Jakarta. Ini Koordis Surabaya ya, Pasutri Maria Cecep Sidoarjo ya, ini paroki, lalu dengan Romo AP Dwi Joko yang panggilannya Romo Dijela. Ini mapnya dari Algon ya. Kita lanjutkan dengan kegiatan ya. Baik, nanti. Sebelumnya apa itu ME paroki? Silakan. Apa itu ME paroki? Yang pertama adalah sebagai wadah untuk berjalan bersama komunitas alumni para pasutri Weekend ME agar dapat menghidupi terus nilai-nilai WEME yang telah dialami dalam Weekend ME. Yang kedua, ME paroki tersebut dapat dibentuk sekurang-kurangnya setelah ada sejumlah 20 pasutri alumni Weekend ME dengan persetujuan Romo Kepala Paroki. Yang ketiga, kegiatan utama MAPS adalah membentuk, memelihara, dan mengembangkan kelompok dialog sebagai way of life para pasutri alumni WEME. Kegiatan lainnya adalah renewal, rekoleksi singkat, biasanya dilaksanakan dengan durasi 2-4 jam saja. Selanjutnya, ME Paroki didampingi oleh Romo Paroki dan Romo dan tim BME distrik setempat. Di sini adalah distrik 4 Surabaya. Yang terakhir di Keuskupan Surabaya sudah terbentuk sekitar 27 ME Paroki. Komunitas ME Paroki menghidupi perutusan, mewartakan visi dan misi WWME. Semakin terlibat sebagai gereja domestik dan gereja besar, menjadi terang dan garam
mewartakan nilai-nilai perkawinan Katolik. Kita sekarang melanjutkan ini ya, aktivitas ME Paroki Algons ya. Ini foto-foto penyambutan peserta weekend ME. Nah, alumni weekend ME di Paroki Algons tercatat ya di manual itu kurang lebih 270 ya. Banyak ya, Pak Sutri. Banyak. Ya. Mulai itu maaf itu keliru ya. Mulainya 1980 yang pertama. Jadi sangat banyak alumni dari weekend ME di Paroki Algons. Ya tentu saja sudah membaur ya. Tidak boleh memang kemudian seragam ini terus dipakai benderanya enggak. Karena yang memang perutusannya kan menjadi gereja domestik, lalu terlibat di dalam gereja besar. Lanjut. Ya ini kelompok dialog menjadi in the way of life ya. Ini contoh-contoh mulai dari sebelum pandemi sampai pandemi tetap terus ya. Lanjut. Nah ini liturgia dan devosi ya. Perayaan Ekaristi bulanan Marriage Encounter ya. Lanjut. Ini devosi ya. Kemana ini? Posarang ya. Lanjut. Ini devosi doa rosario, meski pandemi itu baru April kemarin ya. 2022. Sregep. Oke. Lanjut. Kemudian renewal yang di atas itu dengan Kordis yang lalu Romo Eka, Pak Sutri Laura Hari. Lalu itu juga ada renewal. Lanjut terus. Online pun juga tetap. Kebersamaan dengan map lain, ME paroki lain itu bersama dengan Bapak Uskup. Waktu pertemuan apa itu ya, map sama lurah-lurah itu ya. Lalu ada festival rujak cingur, rujak ulek, ya itu berjalan bersama. Ada gathering, ya dan seterusnya. Terus lanjut. Ini pertemuan karya. Jadi nek rapat engko rapati genah ya. Jadi istilahnya pertemuan karya gitu ya. Encounter perjumpaan itu. Itu juga online dan onsite. Lanjut lagi. Ini agendanya ini biar formatnya. Jadi ini yang ke depan ya, yang sebelumnya. Agenda Weekend ME Distrik 4 Surabaya. Untuk online itu pada bulan Agustus tanggal 6 dan 7. Sedang berikutnya Agustus tanggal 13 dan 14. Untuk onsite maksudnya di lokasi terjadwal untuk bulan Juli tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 di Bintang Kejora. Berikutnya pada waktu yang sama maksud saya ada di Sarangan. Dan berikutnya September tanggal 2 sampai dengan 4 di Bintang Kejora. Oktober tanggal 21 sampai 23 di Bintang Kejora. Dan berikutnya November 25 sampai 27 di Rembang. Jadi banyak ya, banyak sekali. Jadi buat teman-teman pasangan-pasangan muda yang baru nikah setelah 3 tahun, ayo kita daftar. Itu tadi sudah terlihat ada agendanya. Ya, daftar kapan ada acara Weekend ME. Nah, kalau misalnya sahabat Obrasan ingin mengetahui lebih lanjut tentang kapan sih Weekend ME diadakan, nah boleh tanya tadi sama teman-teman Pak Sutri yang hadir di acara malam hari ini, atau langsung ke Romo Aki juga boleh. Bisa ya, Mo ya? Bisa ya, Mo ya? Oh bisa. Bisa. Ayo buat Pak Sutri yang baru. Yang tadi sesuai syaratnya ya, sesuai dengan syarat. 3 tahun pernikahan. Ya, supaya tambah hot. Ya, supaya lebih mesra, komunikasi lebih lancar semuanya. Bahagia sejahtera. Amin. Karena yang dicari adalah forever. Iya. Nama Sherwin dan Steph juga sudah terdaftar di Juli nanti. Waduh, kita sudah didaftarin, tapi kita belum bayar loh ya. Mungkin ada sedikit pesan. Kalau kita ikut memutuskan untuk ikut akhir pekan ME, yang pertama ya harus mengikuti dan fokus kepada seluruh rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh tim dan Romo. Jadi sejenak meninggalkan pekerjaan yang di rumah,
segala rumitnya kehidupan, ya bersama suami istri mengikuti dengan penuh seluruh rangkaian acara. Kemudian setelah nanti mengikuti, puji Tuhan bisa mendapat sesuatu dan kembali kepada komunitas. Nah, di situ apakah ME itu bisa berguna bagi kita, itu tergantung dari kita sendiri. Apakah mau berubah, memberikan kepada sesama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti Ya. kita juga bulan Juli ya ikut ya. Tidak disangka waktu sudah semakin malam dan kita sudah sampai di penghujung acara. Kita lihat itu video klip Ya. ada. Oh iya, sebentar. Juli itu tanggal berapa kamu? Juli tanggal 29 sampai 31. Oh, 29 sampai 31 itu weekend nasional. Wow, itu tuh seluruh Ratusan. kita. Iya, Ratusan. seluruhnya. Ratusan itu. Nasional. Berarti momen yang jarang 29 terjadi. toh? Iya. 29 sampai 31. Momen yang jarang terjadi ya Mo ya? Atau Ya, jarang kan? jarang terjadi. Makanya para Wah. pasutri-pasutri yang baru-baru menikah yang sudah melewati 3 tahun pernikahan, ayo kita ikut sama-sama. Jangan ragu. Iya. Mungkin ditambahkan, Iya. kalau bagi pasutri yang mau ikut, ya biasanya di wilayah-wilayah itu ada namanya pasutri penghubung. Oh, Pasutri penghubung, ya itu yang sudah ikut ME gitu ya. Bisa juga ketua wilayah atau kalau misalnya kormap atau yang pasutri yang udah pernah ikut ME gitu. Bisa menghubungi Jadi situ, bisa nanti, langsung. nanti dikasih formulir gitu ya. Oke, terima Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Oke. Kita Jadi- sudah selesai ya. Kalau acara ini, Iya. kita sudah Jadi kita sudah tahu. mendengarkan apa dari penjelasan Penjelasan dari Romo AKME itu sharing apa dari sih? teman-teman Iya. pasutri yang sudah terlebih dahulu mengikuti weekend Weekend ME. ME. Iya, Sangat tertarik. sangat tertarik ya. Dan kepingin cepet-cepet bulan Juli. Heeh. Supaya ya begitulah. Terima kasih sahabat Terima kasih, Obrasan Sobat Obrasan. yang sudah mengikuti acara malam hari ini. Oke. We love We you. love you. We need you. Oke. Bye-bye. Falling in love is amazing. You know, that breathless can't take my eyes off you, amazing. And when love leads to I do, those words really matter because true love isn't something you just fall into. It is something you do every day. The doing can be tough though when life happens. Missed dinners, dirty diapers, overdue bills. You forget that together, everything is possible. For over 50 years, Worldwide Marriage Encounter has helped millions of couples throughout the world unlock the power of their relationships with new ways to do the I do. To be the unbeatable dream team you've imagined. For each other, for your family, for love. No matter where you are in your journey, whether you're feathering your nest or it's now empty, whether your hearts are full or have been broken, the Marriage Encounter experience is a heart haven that helps you listen, share, and connect more deeply. There is no group discussion. It's just about the two of you learning to be the best, most loving and thriving couple you can be. It's all here, waiting. Reclaim your love's joy. You know, that heart-pounding, nothing's gonna stop us now, joy. This is Worldwide Marriage Encounter. Are you ready? Live your best life in love. For decades, Worldwide Marriage Encounter has helped couples and priests find new ways to thrive together and live their vocations in love. Marriage in today's world is changing as our society changes. The pace of modern life is faster. The stresses on couples more demanding. Technology affords us many conveniences, but little intimate connection. Worldwide Marriage Encounter is needed more than ever. However, our movement has been overshadowed and is nearly invisible. Many have called our Marriage Encounter experience the best kept secret around. Why is WWME not catching on like other options out there? Well, the secret is out.
We are proud to announce that after more than 3 years of extensive research, testing, and development, plus a great deal of love, today we unveil a new way forward for our movement. A new way that honors traditions of our past with a fresh outlook to serve the couples and priests who have yet to experience our powerful enrichment. A new way to tell our story with youthful and energetic visuals that connect with today's couples to help us seize the digital revolution. And most of all, a new way forward with you, the most passionate ambassadors on earth, to help us tell the world and change the world. Let's dream big for tomorrow's couples and priests. Let's thrive together and help others live their best life in love. Worldwide Marriage Encounter. Thriving together. There's a new world somewhere they call the Promised Land, and I'll be there someday if you will hold my hand. I still need you there beside me, no matter what I do. For I know I'll never find another you. There is always someone for each of us, they say, and you'll be my
Live from Carlo Acutis Studio.